masih bersama dengan Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, ini tadi kita sempat ngobrol nih ya, sebelum kita jeda tadi. Jadi menarik ketika peluang seorang Puan Maharani untuk menjadi Ketua DPR RI kembali begitu ya. Kalau kita lihat dari rekam jejak kepemimpinan dari seorang Puan Maharani di DPR selama 5 tahun terakhir yang sudah kita lihat dan yang akan kita baca nanti kalau misalnya jadi terpilih lagi. Ini kan akan jadi pembeda ya ketika pimpinan DPR ini dari partai pemenang yang bukan juga mendukung presiden. Nah ini menariknya nanti nih kalau Mbak Puan terpilih kembali, istilah terpilih itu menurut saya kurang tepat sih. Kenapa gitu? Karena itu udah jatah mereka memang. Tapi kan namanya bukan Puan. Iya. Bisa aja kan? Karena yang disodorkan kan cuma Puan kan. Nah jadi sebetulnya lebih tepat disebut penetapan pimpinan DPR gitu ya, proses penetapan. Karena pemilihannya itu ada di praksi-praksinya. Jadi bukan di unsur pimpinannya gitu. Jadi kalau Mbak Puan kembali lagi memimpin DPR ini, kita akan melihat dua wajah Mbak Puan yang berbeda gitu. Pertama kalau sebelumnya itu istilah saya itu stempel kepada pemerintah. DPR ini kan relatif 5 tahun sebelumnya dipimpin oleh Mbak Puan kan, dengan segala dinamikanya, termasuk di dalamnya kita kenal dulu mic-nya yang sedang dimatikan, ya kan. Lalu yang menarik di periodenya Mbak Puan memimpin itu adalah banyak undang-undang yang dibahas dengan cara bypass, ya undang-undang Omnibus Law misalnya, revisi undang-undang KPK misalnya ya, dan setelah itu banyak kesempatan untuk memasukkan revisi undang-undang melalui jalur kumulatif terbuka. Nah itu yang mengakibatkan banyak juga kontroversi yang ujung-ujungnya. 5 tahun ke depan kalau benar PDI Perjuangan memposisikan dirinya sebagai oposisi, berarti ada peran Ibu Puan yang juga kelihatan akan berbeda. Kalau kemarin kontra dengan partai yang kontra dengan pemerintah, mereka kan tidak mendapat unsur pimpinan kan. PKS misalnya kan tidak mendapat unsur pimpinan kan gitu ya. Kemudian juga Demokrat juga tidak mendapat unsur pimpinan kan. Nah sekarang yang memimpin DPR itu adalah partai yang besar kemungkinan mengoposisi adalah pemerintah. Nah oleh karena itulah wajah Ibu Puan ini besar kemungkinan akan berbeda dengan apa yang ia perankan pada 5 tahun terakhir. Dan itu terlihat dalam 1 tahun terakhir ini. Dalam 1 tahun terakhir ini justru PDI dengan Gerindra banyak yang memblok berbagai kebijakan presiden. Terakhir adalah soal rencana ekspor pasir laut kan. Justru yang maju ke depan terlihat memblok ketentuan itu adalah PDI Perjuangan dengan Gerindra gitu. Nah yang menarik juga adalah soal kohesi antara unsur pimpinan. Karena kita dengar misalnya Gerindra tetap mengajukan Pak Dasko ya sebagai calon unsur pimpinan dari DPR gitu. Sementara Dasko kemarin agak maju ke depan ketika mengusulkan dibalik revisi undang-undang pilkada yang berlanjut ke paripurna gitu ya, meskipun paripurna dibatalkan, di mana Ibu Puan tidak tampil karena memang alasannya saat itu sedang berada di luar negeri gitu kira-kira ya. Nah artinya apa? Ada sejauh apa nanti kohesi dari dua tokoh ini? Ini menarik nih sebenarnya karena mereka pernah bekerja sama, di mana kelihatan kerjasamanya di ujung-ujung kekuasaannya ini kadang Pak Dasko yang muncul untuk isu tertentu, sementara Ibu Puan kelihatan di belakang untuk isu tertentu dan seterusnya. Oke, kita bahas unsur pimpinan begitu, ini berarti ada perbedaan ya dengan pimpinan periode 2019-2024 ya? Nah sekarang ini kan kalau sebelumnya itu kan Gerindra yang nomor 2 kan. Ya, sekarang Golkar yang nomor, artinya kalau Mbak Puan sedang tidak ada, yang memimpin sidang itu adalah Golkar, gitu. Kecuali Golkar juga ada yang nggak ada, ya berarti mimpin sidang adalah Gerindra, gitu kan. Nah kalau itu satu. Nah yang kedua, kalau Nasdem masuk atau tidak masuk itu juga menentukan, karena mereka mendapatkan unsur pimpinan di DPR. Jadi kalau mereka misalnya akhirnya tidak gabung dengan koalisi, berarti setidaknya ada 2 di unsur pimpinan itu yang besar kemungkinan beroposisi terhadap presiden gitu ya. Nah apalagi kalau juga PKB tidak masuk misalnya, berarti ada 3 dari 5 unsur pimpinan itu besar kemungkinan adalah mengoposisi pemerintah gitu. Itu bisa berat loh. Jadi jangan kita anggap bahwa unsur pimpinan ini hanya stempel-stempel aja. Kenyataannya tidak. Jangan kita mengatakan bahwa unsur pimpinan ini hanya sebagai speaker-speaker aja. Kenyataannya tidak. Jadi dari perolehan ini sebenarnya kita sudah bisa membayangkan, sudah bisa membaca apa yang akan terjadi dalam... Enggak, yang saya mau katakan begini, kalau kita merujuk ke teorinya, undang-undang. Kalau ke teori tadi ya, mereka ini kan cuma speaker aja.
jadi juru bicara DPR dan sekaligus pemimpin sidang-sidang di DPR. Kenyataannya peran mereka justru sangat menentukan apakah DPR ini terlihat maju atau tidak gitu. Itu kenyataannya. Misalnya begini, kan kita nggak bisa membayangkan unsur pimpinan yang membalekkan revisi undang-undang pilkada itu, lalu mengatakan paripurna besok harinya gitu. Kalau unsur pimpinannya nggak tanda tangan, unsur pimpinannya nggak kelola, nggak akan kejadian. Betul. Itu. Kan kira-kira gitu ya. Betul. Nah sebaliknya nggak kebayangkan oleh kita kalau undang-undang Omnibus Law misalnya ditolak bersama-sama unsur pimpinan, nggak akan bisa dirapatkan, nggak bisa diparipurnakan. Itu artinya butuh lebih 6 bulan untuk menyelesaikan undang-undang Omnibus Law gitu. Jadi atau undang-undang yang bersifat kumulatif itu terbuka tadi masuk di tengah jalan. Semua pintunya adalah melalui unsur pimpinan. Jadi kalau kita lihat suasana sidang yang sudah terjadi selama periode sebelumnya ini. Pimpinan sidang itu menentukan. Nah dalam bahasa yang lain, kalau pemerintah tidak menguasai legislatif, boleh jadi tidak seenak Pak Jokowi gitu loh. Kan Pak Jokowi pingin begini kejadian di DPR kan. Pingin begini kejadian di DPR gitu. Kecuali satu tahun terakhir ini yang saya sebut. Nah kalau nanti Pak Prabowo pingin ini, pingin itu. Misalnya APBN soal menaikkan APBN untuk makan siang gratis lah. Tapi waktunya kira-kira sampai nanti pelantikan akan bisa cukup gak untuk merangkul supaya nanti suaranya parlemen ini? Ini makanya kan tadi Mbak Valen melaporkan kepada kita ini agak dinamis kata dia. Jangan-jangan udah mulai dibaca nih unsur penting dari pimpinan ini gitu DPR. Ya. Apakah akan makanya maunya cepat tadi. Makanya cepat dan lambat itu menurut saya bagian dari dinamika. Kalau jadi ada ingin cepat-cepat ya artinya jangan diutak-utak lagi kan kira-kira gitu. Kan kemarin pernah gitu rapat paripurna besoknya. Iya, ya karena memang dari agenda kan sekarang mereka langsung ini kan bagian sudah masuk sidang pertama mereka. Itu untuk salah satu agendanya itu adalah menentukan siapa unsur pimpinan kan. Yang kedua adalah menentukan komisi-komisi yang akan dibentuk. Kalau komisinya belum dibentuk itu artinya mereka harus tunda. Dan mestinya wajib dibentuk sekarang ini karena mereka harus bekerja. Karena masih ada 1 bulan masa pemerintahan yang sekarang ini yang harus diawasi oleh anggota DPR yang sekarang gitu. Jadi termasuk nanti pembicaraan soal siapa ketua komisi, siapa ketua badan-badan di DPR macam-macam seterusnya itu. Ini 1 sampai nanti malam ini menarik untuk dicermati apa yang terjadi di DPR itu gitu. Tapi yang bisa kita pastikan memang komposisi pimpinan DPR nggak akan berubah karena mereka nggak merubah Undang-Undang MD3. MD3-nya. Oke, baik. Kita tunggu. Nanti yang paling penting adalah yang sudah dilantik apakah kemudian bisa membawa suara rakyat terutama untuk perubahan, terutama untuk pembentukan legislasi. Yang kalau kita lihat banyak nih undang-undang yang disahkannya bikin kita kaget begitu ya. Terutama yang punya kepentingan dengan partai-partai yang memang sepertinya punya sponsorship lah kalau kita katakan ya. Punya kepentingan sendiri untuk bisa langsung membuat undang-undang yang punya kepentingan dari partai-partai. Sementara kan ada banyak sekali yang sebenarnya undang-undang yang masih bisa diharapkan, sementara prosesnya juga cukup lama. Salah satu diantaranya adalah undang-undang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Oke, ini masih dibahas, masih jadi PR. Dan juga kalau kita lihat yang ke belakang adalah yang belum selesai dan katanya mau dilanjutkan adalah pansus haji karena masih belum selesai. Oh, iya. Nah itu juga jadi menarik. Sedikit ya menarik. Oke. Kan ada kebijakan di DPR itu untuk take over pembahasan undang-undang. Jadi undang-undang yang belum selesai dibahas tahun ini bisa di-offer kepada anggota DPR. Dan pansus haji ini juga sudah oke. Nah pertanyaannya adalah apakah satu pansus yang sudah dibentuk pada periode sebelumnya bisa di-take over juga oleh anggota pansus? Nah ini juga jadi menarik ya karena berhubungan dengan pemerintah yang lagi-lagi presidennya ini bukan dari partai pemenang pemilu ini jadi PR. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rumah Pilkada. Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, tetaplah bersama kami di Rumah Pilkada.